Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini kita akan membahas tentang inventory control atau pengendalian persediaan ya. Kalau 2 minggu yang lalu kita memulai membahas siklus pengolahan obat dari tahapan seleksi ya. Kemudian berikutnya adalah perencanaan pengadaan. Nah, kalau kita sudah punya obatnya ya, sekarang sudah ada di apotek atau di rumah sakit, kan dari persediaan stok. Persediaan itu harus dikendalikan. Ya. Yang di belakang baca jelas tidak? Apa mas bacaannya? Oh, ya. Ya, jadi setelah ini ya kita lakukan pengendalian yuk. Nah, apa itu pengendalian persediaan? Yaitu aktivitas untuk mengatur persediaan apapun ya, tergantung konteksnya. Nah, kalau kita ini di farmasi berarti ya persediaan obat, persediaan produk farmasi lain, vaksin. Terus kalau di industri nanti persediaan bahan baku, bahan emas. Nah, yang pada akhirnya adalah untuk menjamin persediaan dan untuk pelayanan kepada pasien. Kenapa pasien itu yang digunakan cowok-cowok itu kenapa? Namanya belum rapi. Udah? Oke. Kenapa penting mengendalikan persediaan? Kalau biaya kesehatan itu biasanya ada biaya komponennya apa saja? Kalau berobat bayar sekian, buat apa aja sih bayar segitu? Konsultasi dokter Ya, biaya obat gitu ya. Ada biaya penegakan diagnosa itu bisa lab, bisa uji diagnostik yang lain, ronsen mungkin gitu ya, administrasinya untuk pendaftaran dan lain-lain. Nah, obat itu menyerap porsi yang cukup besar dalam komponen biaya kesehatan itu. Nah, bisa sampai sekitar 40%, atau kalau di dalam penanganan suatu penyakit yang memang harga obatnya itu mahal bisa lebih tinggi, bisa 70%. Misalnya kalau untuk terapi penyakit kanker itu karena obat kemoterapi itu mahal, bisa lebih besar jadinya komponennya itu ya. Jadi memiliki nilai investasi yang besar. Bahkan persediaan obatnya itu sendiri sebelum digunakan dalam pelayanan kesehatan sehingga tadi membentuk komponen biaya pelayanan kesehatan itu sudah relatif besar dibandingkan persediaan atau barang-barang lain yang ada di vaskes itu ya. Sehingga pengendalian yang tepat memiliki pengaruh yang kuat dan langsung terhadap perolehan kembali atas investasi. Kalau kita mau mengendalikan biaya obat tadi dari komponen biaya dokter bisa nggak? Bisa nggak? Kalau dokternya dikurangi, nggak bisa, karena itu sudah sesuai dengan ininya ketentuannya ya. Tapi kalau obat, kita mau milih obat yang bagaimana untuk bisa memberikan pelayanan itu masih sangat memungkinkan ya. Misalnya mau mengobati, ya dokternya periksa, oh ini butuh paracetamol gitu ya. Kalau diberikan paracetamol yang harganya 500 rupiah atau yang harganya 50.000, kan bisa saja. Berarti variabel biaya obat itu sangat fleksibel gitu kan. Maka kemarin kita sudah membahas tentang memilihnya bagaimana. Nah, sekarang termasuk dalam mengendalikan ini. Ketika kita bisa mengendalikan obat, kita bisa berkontribusi pada pengendalian biaya kesehatan secara keseluruhan, gitu ya. Terus pengendalian persediaan ini diatur dengan bagaimana menentukan stok yang benar. Nah, stok yang benar ini akan berpengaruh kepada efisiensi pengelolaan,
kesalahan dalam menetapkan persediaan dapat berakibat fatal. Yang benar itu kan yang pas gitu ya. Yang nggak pas itu yang gimana? Yang kurang atau berlebih. Nah, kalau yang kurang, terlalu kecil stoknya, apa akibatnya? Saat obat dibutuhkan, bisa saja habis kosong. Berarti kan gagal memberikan obat pelayanan kepada pasien, gagal untuk mendapat pahala, ya. Gagal untuk mendapat untung juga di sisi yang lain, kan gitu ya. Gagal menjual, peroleh kabar. Terus kalau terlalu banyak, bisa expired. Yang pasti dari awal aja kalau belinya terlalu banyak butuh modal yang besar. Setelah itu pas nyimpan, biaya nyimpannya juga besar, ya kan? Semakin banyak barang kan semakin butuh ruang yang lebih besar. Kondisikan ruangan dengan suhu tertentu, kelembapan itu membutuhkan alat. Terus kalau ternyata nanti ada yang nggak kepake, bisa expired atau bisa rusak kalau tadi nyimpannya nggak benar ya, itu nggak rugi. Juga memperkecil karena rugi tadi, memperbesar risiko. Nah juga kalau terlalu banyak persediaan itu berarti ada model yang berhenti. Yang modelnya itu harusnya bisa dialokasikan untuk perputaran bisnis yang lain, jadinya terhenti dalam bentuk aset obat yang simpan aja di situ. Persediaan yang dikendalikan harus sudah ya, barang suka, barang jadi, bahkan barang pengemas. Bagaimana mengendalikan persediaan yang efektif? Juga bisa mengoptimalkan dua tujuan. Pertama adalah memperkecil total investasi pada persediaan. Investasi tadi yang saya sampaikan modal tadi ya. Modalnya jangan banyak modal berarti menjadi obat yang belum akan digunakan. Terus bisa menjual, menyediakan berbagai obat yang benar untuk memenuhi permintaan konsumen. Yang kita stok, yang kita sediakan ya memang yang akan digunakan. Kalau yang pertama itu dari sisi volumenya, kuantitas, kalau yang kedua dari sisi jenisnya. Cara mencapainya bagaimana? Jika bisa menentukan berapa banyak suatu item obat yang akan dipesan pada suatu waktu. Dalam sebulan kita akan pesan paracetamol berapa, kapan dilakukannya, misalnya ulang tadi setiap bulan, atau setiap minggu, atau setiap berapa bulan. Yang mana dari item itu yang perlu dilakukan pengawasan dari stok yang kita punya itu, obat yang sudah kita beli, terus kita simpan di gudang itu, mana yang perlu diawasi dengan lebih ketat dibandingkan obat yang lain. Sehingga fokus dari pengelola persediaan adalah berapa banyak yang dipesan pada waktu tertentu, berapa banyak jenis yang disimpan, dan kapan sebaiknya dipesan. Kemudian masalah dalam pengendalian persediaan. Masalah umum adalah bagaimana cara menyeimbangkan antara pengaturan persediaan dengan biaya yang ditimbulkan. Karena yang namanya stok persediaan mesti akan butuh biaya. Biaya apa saja? Biaya penyimpanan, biaya variabel yang berhubungan langsung dengan jumlah persediaan. Ya, semakin banyak punya stok, semakin besar biaya untuk menyimpan. Dan di situ juga kita menanggung bukan hanya biaya untuk fasilitas menyimpannya, tapi juga menanggung risiko kerugian ketika menyimpan, ketika menimbun, rusak, dicuri. Terus biaya pemesanan. Biaya setiap kali ditanggung dalam pemesanan satu obat. Kemarin kita sudah membahas tentang ketika farmasi mau melakukan pemesanan obat ke PBR, maka menggunakan surat pesanan, ya. Surat pesanan kan harus disiapkan dengan mengikuti ketentuan. Nah, maka di situ ada waktu yang dibutuhkan untuk memilah dulu, mengidentifikasi golongan obat apa saja ya ini dari obat-obat habis yang akan dipesan. Nah, itu kan masih butuh waktu untuk mengidentifikasi. Setelah itu
menyiapkan dalam form surat pesanannya, melakukan pengetikan atau penulisan kalau manual, kemudian juga mengkoordinasikan dengan PBF-nya kan. Surat pesanan itu bisa disampaikan secara online terlebih dahulu ke PBF, tapi bentuk surat pesanan yang fisiknya harus disusulkan maksimal 7 hari. 7 hari kerja ke PBF. Nah itu butuh biaya. Nah sifat dari biaya pemesanan ini bersifat biaya tetap, artinya tidak tergantung dari berapa banyak item atau jumlah yang akan dipesan. Nah, dalam satu SP kita mau mengisi berapa obat, berapa jumlahnya. Intinya untuk satu kali transaksi kegiatan pemesanan biayanya akan sama. Biaya penyiapan, biaya yang ditanggung oleh industri dalam produksi suatu komponen jika bahan itu tidak dibeli tapi diproduksi sendiri. Biaya penyiapan ya, ini berlaku umum untuk teorinya, sesuai dengan konteks kita bisa terapkan biaya penyiapan ini ya. Kemarin kalau kita membahas tentang bagaimana pengadaan obat, dijelaskan salah satunya bisa dengan produksi, berarti itu termasuk biaya penyiapan. Atau kalau ini di konteksnya ini di farmasi ya, penyiapan itu biaya untuk melakukan produksi bahan-bahan yang nanti akan dipakai untuk produksi akhir, mungkin untuk memproduksi bahan setengah jadi dulu. Yang keempat, biaya kehabisan atau kekurangan obat terjadi jika persediaan tidak mencukupi terhadap permintaan. Nah ini adalah biaya, namanya biaya kesempatan ya, biaya oportunitas. Yang seharusnya kalau kita punya sediaan terus bisa memberikan pelayanan, nah itu karena tidak tersedia akhirnya gagal tadi. Nah kegagalan tadi senilai berapa? Dianggap kerugian itu. Atau biaya pemesanan khusus, ingat kemarin waktu puskesmas ada permintaan secara rutin, ada permintaan secara Khusus. permintaan khusus. Nah, kalau ada permintaan khusus berarti kan ada pengalokasian biaya lagi. Ya. Atau kehilangan pelanggan. Nah, ternyata dampak dari obat yang kosong bukan hanya kehilangan kesempatan menjual pada saat itu, tapi bisa menyebabkan kehilangan kepercayaan, ya kan? Terus nanti bisa si konsumen itu akan punya persepsi ya. Saya pernah mau beli obat di apotek itu ternyata nggak punya. Berikutnya saya mau belinya di apotek yang lain aja yang jelas punya. Jadi jangka panjangnya bisa kehilangan pelanggan. Prinsip mengendalikan persediaan adalah mengendalikan jumlah persediaan untuk memenuhi kebutuhan dengan cara yang paling ekonomis dengan meminimalkan total biaya persediaan. Jadi dari seluruh biaya ini kita minimalkan. Itu prinsip mengendalikan persediaan yang baik. Tujuan lebih jelas lagi, meminimalkan waktu tunggu. Dengan memiliki persediaan atau stok bisa meningkatkan ketersediaan obat secara optimal sehingga pelayanan kesehatan bisa ditingkatkan. Kalau kita nggak punya stok, pada saat ada pasien yang membutuhkan obat, tapi kita nggak mau menolaknya, kita akan mengatakan apa? Tunggu ya. Terus dari pegawai yang di belakang langsung mencari obat, atau beli di apotek lain atau malah ya ke BBM, tapi kan nggak bisa langsung juga ya. Terus dibelikan dulu di apotek yang lain. Nah kalau gitu ya nanti jadi masuk butuhnya sangat sedikit. Walaupun itu juga salah satu strategi untuk menjaga pelanggan tadi. Kalau terpaksa memang stoknya kosong bisa seperti itu. Tapi kan dari tadi kita tunggu, jadi kan akan ada persepsi yang lain dari pasien bahwa kalau beli di apotek sana itu pelayanannya lama, ya. Gitu ya. Kalau kita sudah punya, berarti jelas itu akan bisa. Meningkatkan efisiensi transportasi. Biaya transport akan meningkat jika tidak ada sistem persediaan atau stok. Jadi kalau kita nggak punya sediaan tadi atau sedikit-sedikit persediaannya, kita harus bolak-balik kan, bolak-balik pesan ya berarti bolak-balik kirim tuh si PPF-nya. Padahal biaya transport membawa satu box dengan berapa box yang masih mampu kendaraan itu membawa kan sama saja. Ya kan?
Tuh, jadi kalau belinya cuma satu kok padahal sebetulnya kita tuh harus beli dulu kalau butuhnya 5 kok. Itu kan membutuhkan transport yang besar. Mengantisipasi fluktuasi perubahan jumlah permintaan yang meningkat kecenderungannya kalau fluktuasi ya sulit diprediksi. Dengan memiliki sistem inventory atau kita punya stok, kita punya persediaan, bisa mengantisipasi kenaikan permintaan yang tidak tentu. Tiba-tiba pada saat pandemi dulu 2020 awal ya, kalian umur berapa itu? SMP ya, kan terjadi fluktuasi yang signifikan. Yang sangat dahsyat yang terkait permintaan apa? Masker, permintaan vitamin D, permintaan sanitizer, berbato. Nah ini kalau yang apoteknya punya stok, bisa tapi kalau yang nggak punya berarti nggak bisa. Membuat sistem pengadaan atau manufaktur. Sistem pengadaan manufaktur itu melakukan pengadaan dalam jumlah yang relatif lebih besar. Nah karena apa? Karena harga beli gaji ke PPR membeli sedikit dengan membeli banyak kan nego untuk dapat harga murah kalau kita membeli banyak kan gitu. Itu tujuannya. Namun demikian tidak hanya banyak-banyakan membeli ya kan. Kalau kita hanya memperhatikan tadi biar tumbuhnya cepat, biar transportnya efisien, biar kalau ada permintaan belum sudah punya, biar harganya lebih murah, kita nggak usah memikir terlalu cermat. Yang penting punya stok yang banyak gitu. Nah masalahnya bukan hanya banyak-banyakan stok. Kalau banyak stok tadi kan kontrafiktifnya adalah biaya penyimpanan besar. Nah maka harus dilakukan pengendalian karena itu kita ingin punya stok yang banyak, tapi banyaknya itu adalah banyak yang menyebabkan biayanya tadi ekonomis. Ya, maka ada pendekatan model-model untuk melakukan pengendalian persediaan untuk menghitung sebetulnya berapa sih kalau pesan itu, berapa sih stok yang kita harus jaga di apotek misalnya. Nah ada beberapa model ya, yang akan kita bahas. Ada 6 model ABC atau Pareto, ada model EOKI, model VEM, stok minimum, stok maksimum, kemudian just in time, dan model pengendalian persediaan lainnya selain 5 yang disebut. Nah, kita mulai dari ABC, nama lainnya adalah Pareto. Kenapa ABC? Karena always better control analisis, yaitu tujuannya adalah untuk merasionalisasi jumlah pesanan produk apa yang harus dipesan dan mengendalikan persediaan rata-rata selama periode tertentu, menekankan pada persediaan yang mempunyai nilai penggunaan yang relatif tinggi. Nah, jadi di dalam sistem pengendalian dengan ABC atau Pareto, dari semua item obat yang digunakan yang dimiliki di suatu naskes itu di apotek atau rumah sakit akan kita kelompokkan ke dalam 3 kategori, yaitu kategori namanya obat kelas A, obat kelas B, obat kelas C. Maka obat ada kelasnya. Berdasarkan apa? Berdasarkan nilai, jumlah nilainya, bukan item ya, tapi jumlah nilai. Nah, jumlah item itu akan mengikuti sifatnya, jumlah item akan mengikuti jumlah nilai ini. Jadi yang penting adalah jumlah nilainya. Obat kelas A nilainya, nilai uang ya, nilai uang. Nilai uang sekitar 75%. Obat kelas B nilai uangnya sekitar 20%. Dan obat kelas C nilai uangnya 5%. Nah, karakteristik dari obat-obat ini dalam suatu persediaan biasanya akan mengikuti jumlah item ya. Untuk yang obat bernilai 75%, jumlahnya itu sedikit, paling sedikit hanya 20%.
obat berikutnya yang kelas B yang nilainya 20%, jumlah itemnya 30%, dan jumlah item obat untuk obat kelas C yang nilainya hanya 5% dari seluruh nilai uang itu paling banyak, melimpah jenisnya, macamnya 50%. Kalau digambarkan di diagram seperti ini, yang warna ungu ini yang kelas A, kuning kelas B, hijau kelas C. Nah, ini gambaran ya. Terus untuk apa kalau sudah tahu gitu. Nah, sebelum untuk apa kita pelajari dulu cara mengkategorikannya. Oke, lihat bagian tabelnya biar lebih mudah ya. Caranya kita membutuhkan data di kolom BCD, yaitu data nama obatnya apa saja, 1 sampai 10 ini untuk contoh atau simulasi. Kalau di apotek mungkin ya punya 100 atau 200, di rumah sakit mungkin punya 500 atau sampai 1000 berapa. Nah, 1 sampai 1000 berarti. Di list dulu item obat apa yang kita punya di rumah sakit atau apotek ya. Setelah itu C ini didapatkan dari data pemakaian obat dalam satu periode, misalnya setahun, biasanya setahunan kalau kita menganalisis ABC. Tapi bisa juga periode tertentu yang memang diinginkan ya, tahun. Setelah itu kolom D ini adalah informasi harga dari satu unit, satu satuan obat ini. Kalau Humalox itu insulin bentuknya bisa ampul atau vial gitu, 525.000. Nanti obat-obat yang lain sesuai dengan unitnya, mungkin ada yang tablet, ada yang botol sirup, ada yang strep. Terus harganya mengikuti itu ya. Jadi sesuai, kalau ini diatas harga per strip ya, unitnya per strip, berarti ini harga per strip. Nah, oke ya. Kalau sudah kolom E ini itu nilai uang dari persediaan ini. Caranya bagaimana? Menghitung nilai uang berarti jumlah dikalikan harganya, itu ya. Oke, bisa dipahami? Bisa ya? Dihitung semua nilainya untuk setiap item. Kalau punya 1000 ya 1000 kalikan. Kalau sudah dihitung totalnya berapa jumlah, terus dihitung ada kolom F, itu adalah persentase nilai dari setiap item obat. Nilainya yang ini 157.500 ini dibagi total nilai 38 juta. 157.500 dibagi 398 juta akan dapat 40%. Terus untuk setiap item obat dihitung gitu ya. Totalnya nanti akan berapa kalau di total ini persentase nilai? 100%. Dicek ya, kalau belum 100 berarti hitungnya salah. Nah, kalau sudah ada satu tahapan lagi, diurutkan. Jadi urutan item obat nomor 1 Humalox, nomor 2 ATS ini kita urutkan berdasarkan persentase nilai yang paling besar itu yang atas. Jadi ini di blok, terus sort pakai yang metode Z ke A. Nah, descending ke ascending ya. Jadi nanti yang nilainya paling besar ada di atas. Nah, ini sudah saya urutkan sekalian. Ya, harus urutkan dulu. Nah, kalau sudah diurutkan, terus kita hitung persen kumulatif. Ya, persen kumulatif dari
Berarti kalau baris pertama ya kumulatif baru satu obat kan, 40%. Kalau baris yang kedua ini 70. berarti 10. 40 tambah 30%. Ya, yang bawahnya 70. 40 tambah 30 tambah 15 atau 40 tambah atau 70 tambah 15 ya. Terus sampai nanti akan dapat 100% kan, kumulatifnya kan harus 100%. Nah, kalau sudah baru kita kelompokkan sesuai dengan kriteria. Obat kelas A tadi berapa persen? 75. 75 ya, sekitar 75, tidak harus persis 75, 70 sampai 80%. Maka di sini saya potong nih kategori A, kumulatif sampai 70%. Obat apa saja yang memiliki nilai kalau dijumlahkan 70% dari atas? Humalog mix dan Humalog ATS. sama ATS, ini adalah kelas A. Terus kita jumlah lagi kumulatif 20% setelahnya. 20% setelahnya kan ini 15 tambah 8 tambah 2 ya. Atau lihat dari sini juga bisa dari 8, dari selisih antara dari 70 sampai 95% kan itu 20%. Nah itu B. Nah yang C sisanya itu 5%. Atau kalau mau udah yang B mungkin kalau dari tengah agak susah. Yang A udah ketemu, kita cari yang B, yang C dulu. C itu 5% dari bawah. Berarti dari kumulatif berapa sampai 100% yang dia jumlahnya 5%? Dari 95, kan 95 ke atas itu 100%. Berarti ini C, sisanya B. Nah, jadi sesuai dengan sifat tadi ya. Obat kelas A kumulatif nilainya 70%, itemnya 20% kan itemnya. Obat B kumulatifnya nilai berapa ini tadi ya, 25%, jumlah itemnya 30%. Dan obat C kumulatif nilainya 5%, jumlah itemnya 5%. Ya seperti itu. Apakah sudah paham? Sudah ya. Ini nggak sulit karena bisa dilakukan di Excel ya. Nah ini penggambaran pakai ilustrasi visual yang lebih mudah. Kalau kita punya sekian persediaan, terus kita kategorikan 3. Itu dia itu yang boros paling, bukan boros paling besar nilai uangnya kan, tapi itemnya paling sedikit kan di antara tiga ini. Yang B nilainya lebih kecil dari A, itemnya lebih banyak dari A. Yang B, yang C nilai uangnya paling kecil, 1 lembar aja, tapi item obatnya banyak. Ini coba kasih tahu. Terus kalau dari sisi SDM yang mengelola obat A ini, karena jumlahnya sedikit, nggak butuh banyak orang untuk mengelola sebenarnya ya. Tapi yang C ini loh, C ini banyak butuh SDM yang punya. Nah ini yang nanti perlu dikelola karena nilainya yang paling besar itu A. Kerugian yang akan terjadi kalau terjadi rusak atau hilang itu kan obat A lebih rugi dibandingkan obat yang C ya. Jadi harusnya SDM-nya ini untuk ngawasin C itu nggak usah terlalu banyak, justru yang ngawasin obat A itu yang lebih banyak. Gitu. Terus, nah ABC ini juga bisa dilakukan untuk mengkategorikan obat setelah dikelompokkan dalam kelas terapinya. Nah, contoh ini penelitian di Australia. Jadi pengelompokannya bukan nama item obat seperti ini ya, sifatrodil, tapi obat untuk sistem kardiovaskular. Itu ada banyak obat, nah, itu dijumlahkan dulu, dijumlahkan menjadi satu kelas terapi. Minggu besok ya praktikum betul. Obat sistem saraf dan seterusnya. Nanti dari sini dilakukan penilaian ABC tadi. Jadi nilainya adalah nilai untuk semua obat kardiovaskular dijumlahkan. Ini untuk mengetahui secara umum terkait dengan serapan anggaran itu ada di kebutuhan obat untuk mengobati apa, penyakit apa. Dan ternyata yang paling tinggi adalah di kardiovaskular sama saraf, ya kan, sama gangguan pencernaan metabolisme. Itu 3. Sedangkan yang antiparasit
dia relatif sedikit, dia masuk kategori C. Jadi penentunya masuk ke nilai A tadi adalah ada dua ya, jumlah sama harga per unit. Mungkin kalau yang kritis mau nanya, ini plastik kok C, mungkin dipakainya sangat sedikit di situ, walaupun harganya mahal. Oke. ABC udah jelas? Nah, sekarang kita lanjutkan VEN. Metode penggunaan persediaan dengan cara meningkatkan efisiensi penggunaan dana obat yang terbatas dengan mengelompokkan obat berdasarkan manfaat tiap jenis obat terhadap kesehatan. Jadi dilihat indikasi obatnya. Obatnya itu untuk tujuan apa? Kegunaannya adalah menyesuaikan rencana kebutuhan obat dengan alokasi dana yang tersedia. Menyusun rencana kebutuhan obat yang masuk kelompok obat harus selalu tersedia. Caranya sama item obat yang banyak tadi kita kelompokkan ke dalam 3 kelompok. Tapi kalau yang tadi kelompoknya ABC, sekarang kelompoknya namanya VEN. Kelompok V namanya vital. Kelompok obat yang mampu menyelamatkan nyawa, life saving. Contohnya obat shock anafilaksis. Obat ini harus tersedia karena untuk kebutuhan darurat ketika ada gangguan fungsi vital. Kalau nggak ada obat itu, pasiennya bisa nggak selamat. Obat life saving namanya ya. Kemudian kelompok E esensial. Kelompok obat yang bekerja pada penyebab penyakit dibutuhkan di pelayanan kesehatan. Bekerja untuk mengobati penyebabnya, misalnya obat anti diabetes, analgesik, anti konvulsif. Obat ini juga bisa mengatasi penyakit penyebab kematian terbesar, ya, tapi tidak harus saat darurat itu obat itu ada, masih bisa ditunda sedikit ya dibandingkan yang kategori life saving. Karena life saving itu kan menyelamatkan fungsi vital itu kan ya berarti pembuluh darah yang tiba-tiba membesar kayak shock anafilaksis atau sebaliknya kejadian emergensi darurat atau gagal nafas, nah, kayak gitu itu ya itu life saving. Tapi kalau yang esensial ini kalau nggak ada obat ini ya nggak bisa sembuh, tapi nggak saat itu juga, terus pasiennya akan meninggal kalau nggak diobati saat itu juga. Nah, lalu kelompok N non esensial, obat penunjang, obat yang kerjanya ringan. Biasa digunakan untuk menimbulkan kenyamanan atau mengatasi keluhan ringan. Contohnya suplemen. Jadi nggak ada N, nggak apa-apa. Tapi kalau ada N, bisa mempercepat kesembuhan, bisa membuat lebih nyaman lagi. Itu non esensial. Cara penilaiannya, penilaian selain dari ini fungsinya untuk apa gitu ya, dari karakteristik ini kejadian pada kondisi target, berapa jumlah orang yang terdampak dari persen populasi. Nah, kejadian itu akan menyebabkan dari populasi itu mungkin akan mengalaminya berapa persen. Kalau vital itu lebih dari 5%. Jumlah orang yang diterapi, jumlah per hari misalnya ya dalam suatu fase sekitar 5. Terus severity-nya, tingkat keparahannya, kalau mengancam nyawa, menyebabkan kecacatan, nah itu sudah masuk kategori vital. Kalau kadang-kadang itu sekali itu esensial, tapi kalau jarang dikasih itu juga itu penyakitnya nggak menyebabkan kematian. Terus dari efek terapeutik obatnya, untuk pencegahan penyakit yang serius, penyakit berat, pengobatan penyakit yang berat itu vital. Tapi kalau non esensial tidak, dia tidak mampu mengobati penyakit serius. Misalnya kena DM terus dikasih vitamin toh apa bisa ya. Tapi kalau dia sifatnya adalah terapi untuk penyakit ringan, penyakit yang bisa sembuh sendiri, untuk mengatasi gejala kondisi supaya nyaman tadi, nah itu non esensial. Terus
obat yang vital itu juga has proven efikasi ya, harus terbukti efikasi bahwa dia dengan diberikan obat itu akan memberikan efek. Tapi kalau non esensial vitamin-vitamin itu ya kadang-kadang belum ada ini bukti ilmiahnya kalau diberi vitamin itu dia akan lebih baik, gitu ya. Oke. Nah, ada kombinasi juga ABC Ven. Ini namanya duet maut ya. ABC aja udah bisa memberikan informasi, ini tambah Ven. Nah, ABC 3 kelompok, Ven 3 kelompok. Kalau ABC Ven jadi 9 kategori. Nah, obat yang sama tadi kalau sekarang nggak cuma kita kelompokkan jadi 3 tapi 9. Jadi kita akan punya VA, VBC, EA, FBC, NA, FB, NC. Kalau sudah punya yang kombinasi ABC Ven, ini bisa digunakan untuk melakukan pengurangan obat pada saat pengadaan ya, jika dananya terbatas. Kemarin kan salah satu pertimbangan pas mau menghitung perencanaan obat dan mau pengadaan itu kan kita punya uang berapa ya, anggaran tersedia berapa. Nah kalau ternyata kurang, kita akan menguranginya kan. Item obat mana yang dikurangi jumlahnya gitu. Jadi yang mana? Yang non esensial. dan Kenapa yang NA? Kira-kira kenapa kok NA itu menjadi prioritas pertama kalau dana kurang? Yang NA ini dikurangi pengadaannya atau bahkan nggak usah diadakan dulu. mahal tapi nggak esensial. Kenapa bukan NC? Kan dia murah. Atau VA? Kenapa? Coba kalau itu menjadi ujian. Nah itu soal, jawabannya apa? Karena mahal terus juga nggak terlalu penting. Seorang apoteker akan melakukan ketersediaan dengan metode kombinasi ABC, VN, gitu ya. Kata obatnya ini. Setelah dilakukan pengecekan antara persediaan anggarannya dengan rencana pengadaan, ternyata anggarannya kurang. Mana obat yang pertama untuk dikurangi? Jawabannya NA gitu. Apa alasannya? Kalau poinnya 10 berarti jawab NA aja 2 skornya. Alasannya apa? Paling mahal tapi tidak esensial. Pertama N itu kan non esensial. Pertama kita lihat semua yang non esensial itu boleh kita kurangin ya kan. Nah setelah itu mengurangi di antara yang NA, NB, NC, kenapa NA? Paling mahal. Ya karena A tadi mahal ya. Karena A itu masuk kelas A itu salah satunya karena dia mahal. Jadi kalau mengurangi yang bukan NA itu kan itu nggak terlalu dibutuhkan. Selain itu udah nggak dibutuhkan mahal lagi gitu ya. Nah berikutnya kalau masih kurang ke NB ke NC. Sedangkan obat yang harus diadakan adalah yang PA, PBPC. mana? Pilih 3 obat yang harus diadakan. PA, PBPC. VA, PBPC. Tapi kalau ujian jawabannya bukan NA, NB, VA gitu. Tapi obat apa? Oh. Paracetamol kah? Amoxicillin kah? Atau apa gitu ya? Berarti caranya ya harus dulu mengetahui kategori VEN-nya dulu kelompoknya, terus setelah itu tadi dia kategori ABC. Lihat, oke, ABC VEN sudah paham? Ada pertanyaan nggak? ABC VEN, ya. Kalau sudah kita lanjutkan metode pengendalian persediaan yang kedua. Metode yang kedua adalah namanya EOQ, Economic Order Quantity, kuantitas pemesanan yang optimal. Coba kalian perhatikan kurva itu deh. Cara bacanya gimana? Itu ada 3 kurva ya, ada kurva berwarna merah, ada biru, ada hijau. Gimana cara bacanya? Kita baca yang merah dulu.
cara bacanya? Kita mesti baca ininya dulu ya. Sumbernya horizontal itu adalah order size, jumlah pemesanan. Lalu sumber vertikalnya adalah Kos. cost atau biaya. Nah, ini kurva ini akan menunjukkan hubungan antara jumlah pemesanan dan biaya yang ditimbulkan. Sekarang yang warna merah itu adalah holding cost atau biaya penyimpanan. Bagaimana sifat biaya penyimpanan menurut kurva itu? Semakin banyak jumlahnya, semakin banyak biayanya. Semakin Banyak jumlah. ya semakin naik, semakin bertambah jumlah pesan, berarti biaya penyimpanan juga Semakin semakin banyak. besar. Kemudian kurva berwarna biru itu adalah ordering cost atau biaya pemesanan. Bagaimana cara membacanya? Semakin banyak pesanan. Meskipun dia nggak linear, kalau yang penyimpanan kan dia sangat linear ya. Karena kan nyimpan 1 dengan nyimpan 2, nyimpan 3 itu nambahnya polanya teratur. Tapi kalau yang penyimpanan itu gimana sih, naik atau turun? Kalau yang biru Turun. tapi dia nggak terlalu linear ya. Karena kan pemesanan itu walaupun dia fixed cost, biaya fixed cost, tapi juga tergantung biaya nulis dan lain-lain. Memang saat dalam satu kali pemesanan biayanya sama, tapi kalau sudah nanti dikumpulkan dalam setahun, frekuensi pemesanan akan mengalami. Nah, kecenderungannya adalah semakin besar jumlah pesan, biaya pesan semakin Sedikit. kecil. Kalau nanti kita itu dalam satu periode waktu, ya kan? Dalam setahun misalnya kita pesannya 12 kali dengan pesan 6 kali, kan akan lebih besar pesannya 12 kali ya, karena menyampaikan 12 kali. Nah, biaya total ketika kita punya persediaan, kita punya stok adalah penjumlahan dari biaya pesan ditambah biaya menyimpan. Nah, itu akan menjadi kurva berwarna hijau ya, itu total cost. Tujuan kita mengendalikan adalah EOQ mencari berapa jumlah pesan yang optimal supaya biaya totalnya minimal. Jadi kita cari dulu biaya total minimal itu ada di titik sebelah mana. Bentuk kurva hijau itu kurvanya apa? Seperti parabol ya, seperti parabol. Berarti terendahnya dari mana? Di bawah. Di bagian cekungan itu, titik paling cekungnya di sini kan. Ini kan kalau kita anukan kos, kalau di sini ya sekian kosnya. Kalau kos di sini, sini. Nah, berarti kan yang paling kecil kan ada di titik ini. Kosnya itu kan yang sembunyi ya. Nah, kita tarik kan. Nah, ini biaya paling minimal. Nah, berapa jumlahnya? Kita tarik garis ke bawah. Nah, inilah yang mau kita hitung, economic order quantity. Jadi mau pesan berapa? Kalau pesan di sini biayanya sekian. Kalau pesan di sini biayanya sekian. Nah, tapi kalau pesannya sejumlah ini, nih biayanya kali kecil. Oke, paham ya konsepnya, Dek? Jadi EOQ ini akan digunakan untuk kita menghitung berapa jumlah pemesanan obat untuk setiap kali pesan. Nah, tapi tidak bisa diterapkan untuk semua obat. Tapi beberapa obat yang punya sifat seperti ini bisa. Jumlah kebutuhan obat sudah bisa ditentukan lebih dulu secara pasti untuk penggunaan selama 1 tahun atau 1 periode. Nah, ini berdasarkan pengalaman sebelumnya, konsumsi sebelumnya, bahwa jumlah pemakaian obat untuk item itu cenderung stabil. Kalaupun dia peningkatan, ya peningkatan sejumlah seperti stok aja, nggak sampai yang akan fluktuasi atau nggak sampai yang terjun nggak digunakan gitu. Nah, itu syarat pertama. Jadi penggunaannya pada tingkat yang konstan, kontinu, kemudian pesanan persis diterima pada saat tingkat persediaan sama dengan 0 atau di atas seperti stoknya.
Jadi tidak terjadi kekosongan obat karena keterlambatan. Itu dari riwayatnya, gitu ya, riwayat yang sebelumnya. Lead time-nya diketahui bersifat konstan. Jadi kalau dia tuh 2 hari selalu pesan obat itu dari PPF. Ya jangan. Kalau yang harus sifatnya kadang 2 hari, kadang 5 hari itu nggak bisa kan ya. Lalu harga konstan selama periode itu. Harga konstan tidak ada kenaikan, juga tidak ada diskon. Sehingga biaya yang muncul memang murni hanya biaya pesan dan biaya penyimpanan sepanjang waktu itu, ya. Terus caranya bagaimana? Nah, rumusnya ini dari yang kurva penyimpanan dan pemesanan tadi itu diturunkan menjadi rumus. Nah, kita gunakan rumusnya. Rumusnya adalah EOQ, jumlah pemesanan optimum sama dengan akar 2 dikalikan akar 2 kali F kali S dibagi CP. Cara ngomongnya salah kali ya, atau dibalik 2 kali Fs dibagi CP, kemudian akar pangkatnya gitu. Akar pangkat dari 2 kali F kali S dibagi dengan C kali P. Nah, nanti kalau kalian mempelajari dari beberapa buku teori tentang ini, mungkin simbol yang digunakan bisa jadi beda. Konsepnya sama ya. Seperti kemarin saat kita belajar tentang perencanaan itu kan simbolnya beda-beda, tapi konsepnya sama ya. Mudah nggak dihafal? Mudah nggak? Nah, akar 2-nya diingat dulu ya, akar 2. F-nya itu dari kata fixed cost. Yang tetap itu adalah biaya pesan, ya. S-nya dari kata sales, penjualan. Kalau di konteks obat berarti pemakaian dalam setahun atau berapa periode yang kita menghitung, ya. Kemudian dibagi C itu dari kata carrying cost, biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan itu tergantung pada obatnya jumlahnya berapa. Jadi dia dinyatakannya bukan dengan rupiah tapi persentase, 20%, 10%, itu C. F tadi uang, S itu unit, ya kan, unitnya berapa. P itu adalah price, harga obat per unitnya. Udah? Bisa dipahami ya. Oke, kita lihat contoh perhitungan. Coba kalian cermati dulu. Ketika di rumah sakit melakukan pengendalian persediaan domperidon tablet. Domperidon adalah obat mual muntah ya. Menggunakan metode EOQ untuk menetapkan jumlah optimum setiap pemesanan. Diketahui jumlah pemakaian dalam setahun adalah 15.000 tablet. Ya. Berarti 15.000 tablet itu apa? S-nya. Biaya satu kali pesan 5.000 itu adalah F fixed cost-nya. Biaya penyimpanan 20% itu adalah C. Dan harga obat per tablet Rp500. P. Oke, dimasukkan ke dalam rumus ini. Akar pangkat 2 kali ini fixed cost 5.000, ini salesnya 15.000 dibagi 20%. 0,2 kan 20%, ya. Itu carrying cost-nya, C-nya dikalikan price-nya, P-nya 500. Nah, dapat 1224,7 kita bulatkan ke atas ya kalau obat 1.225. Persediaan yang dibangun atau itu menunjukkan setiap kali pesan 1.225%. Jadi gini loh gambarannya itu. Untuk apa kok menghitung EOQ ya, mengendalikan terus apa kemampuan ya praktisnya itu apoteker menghitung itu. Nah, apoteker itu kan satunya harus membuat SOP ya, instruksi untuk anak buahnya gitu. Jadi kan gini misalnya ya, setelah menghitung perencanaan kayak konsumsi dalam setahun itu kita akan membutuhkan domperidon 15.000 tablet. Sampai di situ. Kalau kalian jadi
pimpinannya, terus punya banyak anak buahnya. Nanti anak buahnya untuk melakukan kerja mengajarkan 15.000 tablet Dumbledore itu bagaimana? Itu kan anggota kan memberikan instruksi. Ini ya setahun Dumbledore-nya 15.000. Kalau nggak ada instruksi tambahan, anak buahnya nanti akan gimana? Langsung beli 15.000, gitu kan? Bisa aja nyicil dulu 10.000, besok 5.000. Atau 5.000, bisa aja kan bervariasi. Maka harus kita tetapkan supaya jumlah persediaan tadi, kalau sudah kita punya stok di gudang itu tuh biayanya tuh minimal. Jadi kita punya 15.000, kita butuh 15.000 tablet Domperidone. Setiap kali pesan adalah 1.225. Jadi dalam setahun setiap kali pesan 1.225. Artinya kan tidak mungkin pesan satu kali kan, karena setiap kali pesan adalah 1.225. Nah, terus dilanjutkan berikutnya setelah EOKI frekuensi. Jadi dalam setahun berapa kali harus melakukan pemesanan Domperidone? 12 karena 15.000 dibagi setiap kali pesan 1.225 itu 12 kali. Masih belum jelas, tanya lagi. 12 kali itu kapan? Kan bisa ada 12 kali beruntun, ya kan? Per bulan. Nah, berarti intervalnya kalau setahun kita melakukan pemesanan 12 kali, artinya intervalnya adalah 1 bulan. 1 bulan. Nah, itu untuk membuat SOP nanti seperti itu. SOP pemesanan Domperidone. Dalam 1 tahun pesan 12 kali atau setiap bulan pesan. Setiap kali pesan 1.225. Itu ya. Oke, udah tahu fungsinya EOKI? Ya. Ini akan sangat membantu ya dalam nanti mau melakukan pengadaan, daripada random setelah hitung perencanaan butuhnya sekian terus tahan di pesannya berapa jumlah. Oke, berikutnya ada stok minimum dan stok maksimum. Stok minimum adalah jumlah persediaan minimal yang diatur untuk mencegah persediaannya habis. Bisa bayangin? Nah, artinya di apotek kita nggak boleh obat itu jumlahnya, stoknya kurang dari stok minimum. Misalnya stok minimumnya 20, kalau kita punya 10 bagaimana? Itu sudah menunjukkan bahwa stoknya itu kurang gitu. Tiba-tiba nanti ada yang butuh 15 udah nggak bisa memenuhi ya. Nah, jadi harus stok minimum yang kita punya itu nggak boleh di bawah angka ini, itu stok minimum. Rumusnya adalah LT, ingat LT? Lead time. Waktu tunggu sana, lead time dikalikan CA, kebutuhan sesuai dengan unit LT-nya. Kalau LT-nya 1 hari berarti CA-nya adalah kebutuhan dalam 1 hari, gitu ya. Ditambah SS, apa itu SS? Safety stock. Ya, safety stock pengaman ya, bisa 10%, 15%, 20%. Atau kalau di dalam data itu tidak dinyatakan, di dalam data atau materinya nggak menginginkan ada stok pengaman yang dinyatakan dengan persen, stok pengaman kita bisa samakan sejumlah LT kali CA. Sehingga rumusnya bisa LT kali CA ditambah SS atau sama dengan 2 kali SS kalau LT CA-nya nggak ada. Ya. Jadi berestimasi berapa persen aja. Tapi kalau data ini diketahui, ya, kita nggak pengen pakai SS ya, pakainya 2 kali LT kali CA. Itu ya. Oke, itu stok minimum. Oke, jelas ya? Nah, sekarang stok maksimum. Persediaannya cukup tapi tidak berlebihan. Ya, stok kita itu, kita punya stok, jangan melebihi misalnya SMAX-nya 100. Jangan melebihi itu. Kalau 120 udah berlebihan, 150 udah berlebihan lagi gitu ya. Rumusnya adalah stok minimum ditambah TP itu periode pengadaan, preferment period dikalikan CA.
Ya. Jadi kalau periode pengadanya sebulan sekali 30 hari dikalikan CA kebutuhan dalam 30 hari itu gitu. Ya. Oke, rumusnya. Contohnya. Contoh perhitungan stok minimum. Apoteker di rumah sakit melakukan pemberian persediaan paracetamol infus. Infus 10 mg per mili itu konsentrasinya. Ada biar familiar juga ya. Ada sediaan infus kalau di rumah sakit kan untuk pasien rawat inap ya. 100 mili. Jadi pernah lihat kan kalau orang diinfus terus ada botol kaca 100 mili ya, ya. Kira-kira segini. Bukan yang infus yang gede 500 mili, bukan yang itu ya. Kalau berisi obat biasanya botolnya botol kaca, ya kan? Kira-kira segini. Ada warnanya kadang-kadang ya, ada yang kuning, kadang-kadang ada yang pink gitu. Nah, infus berisi obat itu. Kalau yang gede segini itu infus berisi larutan elektrolit ya. Oke ya. Diketahui penggunaan obat sebulan sebanyak 5.550 itu sebulan. Nah, ada asumsi 1 bulan itu 30 hari. Mungkin nanti ada yang mengasumsikan 25 hari. Biasanya 30 hari ya. Karena kan rata-rata jumlah hari dalam sebulan untuk setahun. Waktu tunggu pemesanan 9 hari. Berarti itu LP-nya 9 hari. Menghitung jumlah stok minimum. Nah, dari rumus ini, data mana yang tersedia? LP, CA, atau SS? Yang tersedia datanya mana? LP-nya 9 hari. LP sama CA, karena CA-nya kan ini CA per harinya bisa dihitung. Ini ada CA sebulan ya kan? SS-nya nggak ada, berarti kita pakai rumus yang 2 kali LP kali CA. 2 kali 9 itu adalah LP, CA-nya kebutuhan sebulan dibagi 30 hari. Nah, jadi stok minimumnya adalah 2 kali 9 kali 180 atau 3.330. Jumlah stok minimum yang harus dijaga. Nah, jadi dalam sebulan itu stok kita nggak boleh kurang dari ini ya, 3.330. Stok maksimum. Sorry, bukan setahun. Nah, stok maksimum. Apoteker mengendalikan persediaan paket resep serbu injeksi 500 mg. Kalau serbu injeksi yang bagaimana ya, Dek? Serbu injeksi Harus dilarutkan. biasanya dalam kemasan pial itu botol kecil ya, ada bentuknya itu. Dia bentuknya serbu, tapi pada saat mau digunakan dilarutkan dengan larut untuk injeksi. Kebutuhan sehari 3 vial. Periode pengadaannya 90 hari atau 3 bulanan ya. Waktu tunggu pemesanannya 12 hari. Apoteker menghitung jumlah stok maksimumnya. Nah, rumusnya adalah stok minimum ditambah PP kali CA. Berarti yang tersedia datanya adalah ini CA ya kan, 3 vial per hari. Ini CA sehari, kemudian LP-nya 12 hari, PP-nya 90 hari. Dimasukkan ke rumus, dapat angka ini 292. Nah, itu dalam setahun stok sepanjang waktu stok maksimumnya nggak boleh lebih dari 292. Sepanjang waktu dalam tahun itu, ya benar ya? Ya, tadi juga stok minimum. Sepanjang waktu dalam tahun itu minimal persediaan yang harus selalu dipenuhi segitu, gitu ya. Kalau ini maksimumnya. Berarti kalau 300, wah ini sudah berlebihan dikit. Oke. Dan seperti stok sudah sama tadi sudah kita bahas. Order point itu sama dengan titik sama dengan stok minimum ya. Oke. Sekarang model berikutnya. Ada namanya model JIT, just in time.
Perwujudan kemitraan usaha antara perusahaan yang dalam hal ini adalah industri farmasi, rumah sakit atau apotek dengan para pemasok, maksudnya ya. Bermitra, kalian punya apotek nih, di samping-sampingnya itu dalam satu wilayah kan ada yang berdekatan. Nah itu jalin kerjasama, jangan bermusuhan ya. Semua sudah punya rezeki masing-masing ya. Bikin kerjasama, terus kerjasama juga dengan PBN ya. Untuk apa kerjasamanya? Perusahaan itu apotek ya, kalau ini sering apotek, memberikan kepercayaan kepada pemasok, pada PBN untuk memasok obat pada saat apotek ini membutuhkan dalam jumlah yang diperlukan. Artinya kita apotek ini tidak menyediakan stok, kita tidak memiliki stok yang terlalu besar. Nah, order dilakukan apabila persediaan habis atau sudah habis, kita nggak punya stok. Kalau punya itu selalu minimal 1 kah, 2 kah, tergantung perkiraan kebutuhannya. Terus kalau 1 nanti dipakai, nah tinggal 0 kan. Nah, ketika 0 baru pesan BBM. Atau kita nggak punya stok. Kalau butuh kita 0 nih mas itu. Nah kemitraan tadi pinjam di apotek lain dulu. Nanti pas kita terus order ke BBM, cepat datang barangnya, kembalikan bentuk barang. Ini biasanya diterapkan untuk obat yang tidak bisa diprediksi kapan akan digunakan, tapi harus selalu menyediakan karena masuk dalam kategori obat untuk penyelamat nyawa misalnya ya. Misalnya apa ya, kasus yang jarang-jarang terjadi, serum anti ular, anti racun ular. Kita nggak bisa prediksi kapan kira-kira ada orang yang digigit ular, juga nggak bisa ya. Tapi kalau itu terjadi harus diobati atau rabies itu harus segera gitu kan, kalau enggak kan itu terlambat. Nah, makanya menyediakan tapi jumlahnya kecil. Kemitraan tadi, kalau begitu ini habis atau pas nggak punya, ada mitra rumah sakit lain yang akan meminjami. Terus kita udah langsung pesan ke PBM-nya ingin cepat memberikan, kita tetapnya. Salah satunya seperti itu ya contohnya. Kelemahannya jika tidak didukung dengan keteraturan di data itu barang pencatatan barang kosong ya. Perhitungan stok pengaman, maka mengizinkan tergabungnya sistem pengelolaan obat. Jadi harus benar catatnya, benar-benar itu stoknya berapa. Terus setidaknya untuk pengaman ya nggak 0 ya 1. Tergantung lokasi sih, kalau di Jogja antar rumah sakit masih relatif dekat ya, berapa menit itu bisa, di apotek lain 2 menit bisa. Tapi kalau mungkin geografi yang areanya luas, yang kalau mau pinjam rumah sakit lain butuh waktu 1 hari ya, setidaknya punya stok minimalnya untuk memberikan pelayanan. CIT. Contoh lain ya, misalnya kalau nggak ekstrim tadi yang life saving, ini nggak life saving, tapi obat ini kalau disimpan, kalau kita punya stok, belum tentu nanti ada yang beli, ada yang pakai. Misalnya vaksin, tapi bukan vaksin untuk imunisasi rutin, vaksin tambahan. Ya misalnya vaksin HPV, tapi untuk yang remaja, kalau HPV untuk anak. SD itu udah gratis sekarang. Misalnya pengen HPV untuk yang remaja, kalian misalnya 20 tahun gitu ya. Nah, ada tambah klinik itu. Nah, kliniknya kan ada apoteknya ya, ambil di klinik. Mereka nggak nyetok HPV gitu, nanti dengan perjanjian. Sekarang datang, mendaftar, dijadwalkan vaksinnya misalnya 2 hari lagi. Karena terus si klinik apotek di klinik itu akan menghubungi BBM minta dikirim itu vaksin HPV. Itu ya, atau vaksin untuk itu yang diperlukan ketika mau bepergian ke negara yang rentan terkena penyakit menular, meningitis, influenza, misalnya mau umrah atau haji. Tapi kalau itu masih relatif bisa diprediksi sih karena jumlahnya nggak banyak. Tapi kalau yang jarang-jarang tadi HPV itu ya kira-kira itu JIT. Nah, jadi persyaratannya di JIT adalah pengurangan lead time. Sekecil mungkin, jangan lama-lama nanti
menanggung risiko pinjam lama-lama gitu. Nanti sama ada kasus gimana? Persediaan itu tingkat minimum, ya nggak perlu punya stok yang banyak. Adalah equipment, alat-alat sarprasnya, transportnya dan lain-lain nggak ada kendala. Harus produksi yang berimbang. Nah, dipastikan juga nih dari pabriknya itu tidak ada masalah. Nanti kalau kita sudah menggantungkan nanti nggak usah banyak-banyak stok satu, nanti langsung beli BBM ya. Kalau BBM ternyata dari industrinya yang kesulitan mencari, kinerja semuanya bisa diprediksi, itu bisa prediksi. Oke ya. Oke, satu lagi ada namanya one bin versus two bin. Nah, ini one bin bagaimana? One storage bin system. Biasanya suplainya lebih tergantung pada durasi waktu karena bisa diprediksi kebutuhannya. Kapan usually quick bisa diterapkan untuk komponen atau bahan yang bisa dapat dengan cepat, ya nggak usah menunggu lama. Sumbernya, pemasoknya banyak, terus tidak gampang ini seperti ini juga, nggak cepat habis. Ini bayarnya gini ya, one bin versus two bin. Kalau two bin itu gimana? Kita punya satu paket persediaan di situ yang penuh itu yang bisa dalam kuantitas kita harusnya punya jalan itu berapa itu penuh. Terus satunya kosong. Nah ketika satunya sudah kosong, jadi kan awalnya ya dua ya, awalnya dua. Satu dipakai untuk pelayanan kosong. Nah, begitu kosong, yang kita pakai adalah yang penuh itu, ya kan dikeluarkan ya untuk dipakai. Yang kosong harus langsung diorder sampai penuh. Ya, misalnya galon, ya. Kalian punya dua, ya kan di kos-kosan. Begitu yang satunya kosong kan kalian buka yang satu yang baru. Tapi yang kosong kan langsung saat itu kalian ganti kan beli kan. Belinya nggak nunggu yang keduanya kosong dulu terus beli dua kan. Kadang-kadang juga gitu sih kalau lupa ya. Nah tapi seperti itu turbin itu fungsinya kayak gitu. Nah kalau yang one bin dicek setiap periode berapa hari, tiap hari kan ngecek. Nah, begitu sudah berkurang, kita order lagi yang cukup supaya tetap sama nih jumlahnya. Itu. Ya. Oke, misalnya kalau di rumah sakit di bakal rawat inap itu mungkin bisa pakai yang one bin system itu ya. Kebutuhan infus semua pasien rawat inap kan hampir semuanya membutuhkan cairan elektrolit ya. Nah, jadi di situ kan sudah nyetok ini perkiraan bangsal ini ada berapa kamar ya, misalkan sehari ada berapa sudah nyetok 50 nah, gitu itu sudah dipakai 20 aja langsung dipenuhi lagi sampai 50 itu ya. Tapi kalau yang turbin kalau di obat contohnya mungkin bisa paketan itu ya, paketan untuk di ruang operasi mungkin beroperasi ada paketan, nggak cuma sih, nggak cuma obat yang pakai dalam kesehatan PNHP. Nah paketannya itu kan harus komplit. Ya, tempat-tempat juga sih kenapa? Turbinnya nggak susah ya, mungkin di industri farmasi untuk stok ini, stok bahan baku. Iya, cocoknya di industri stok bahan baku kan. Ini untuk produksi butuh satu paketnya ini. Nah, sudah selesai. Produksi satu bed, kan jadinya kosong nih yang satu. Nah, harus segera dipesan. Ini mau produksi lagi pakai yang masih penuh itu. Kira-kira gitu ya, one bin versus two bin. Other inventory control model. Ada fixed order period system. Sistem waktu pemesanan tetap. Jadi karena sudah diperkirakan penggunaannya itu konstan, berarti dia akan pesan seminggu sekali, itu udah pasti benar gitu. Atau sistem jumlah pesanan tetap, setiap kali pesan jumlahnya yang tetap. Terus ada pengalaman dan EOG, ABC sudah bisa juga ya dikombinasikan, nggak hanya ABC event pakai EOG, pakai ABC. Bahkan kalau di rumah sakit kalau jumlah banyak kan keduanya ada beberapa karakteristik, nanti dikelompokkan karakteristik
obat mana yang ini pendekatan pakai hati cocok, mana yang pakai ABC, mana yang kombinasi semuanya. Kemudian sistem pencatatan ini stok, pakai kartu stok dari setiap obatnya jumlah masuk berapa, keluar berapa setiap waktu ya digunakan. Jadi kayak seperti buku harian, seperti bukas, tapi ini kasih bulan dari obat, tanggal sekian masuk, tanggal sekian keluar, sisanya jadi berapa, nanti sisa itu periode dilakukan pengecekan nanti top of none, kan? Fisik barangnya masih ada berapa, gitu ya. Terus computerized lebih baik karena sistem manual lebih banyak error karena gitu ya, lebih banyak errornya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, sekarang kita latihan ya. Oke, silakan dibuka file yang Excel JLog. Filenya Excel ya. Di soal latihan inventory. Ya, belum ada dikasih ya, belum dikasih. Oh gitu. Nggak sama Mbak ini. Dulu aja. Oke, silakan enroll. Mata kuliahnya ini ya, manajemen farmasi genap 2025-2026. Enroll key-nya Manfar 2024. Sudah? Wah, ya. 2026 ya. Sudah bisa? Sudah berhasil? Sudah. Oke, kalau sudah silakan cari di Nanti upload ibu.
kayak ini pasti ada latihan-latihan. Yang ini ya deh, inventory control udah materi ini soal latihan inventory control ya. Oke, kalau sudah saya jelasin ya. Ini untuk latihan aja deh, untuk latihan. Tapi latihan ini nanti akan bermanfaat di saat ujian karena ini pasti akan saya keluarkan ya. ABC, PEN, ini latihan sendiri nggak perlu dikumpulkan. Pertama untuk ABC ya. Nanti di file Excel itu silakan berlatih masing-masing. Sudah saya sediakan di situ 20 obat untuk simulasi. Sudah ada data jumlah dan harga. Seperti yang tadi sudah kita bahas ya. Nanti dihitung nilainya. Caranya adalah jumlah dikalikan harga. Setelah itu dihitung persentase nilai, itu sudah saya berikan juga rumusnya ya. Yaitu nilai setiap item obat dibagi dengan nilai total obat. Kemudian kalau sudah ada nilai nanti diurutkan ya, ranking persen besar atau kecil. Jadi ini di short gitu kan. Dari sini di short. Sehingga yang paling atas nanti yang menilai kalau sudah hitung persen kum nilai. Kalian bisa kan Excel dasar itu untuk rumus-rumus penjualan, ukuran kalian, kemudian copy paste itu bisa ya? Oke. Udah kalau sudah nanti dikategorikan, pilih berapa item yang di situ kumnya, kumulatifnya sampai sekitar 70 sampai 80%. Mau 75 boleh, 72. Ya, tergantung nanti dia kapasitas cantik gimana. Karena ini simulasi, kalau nanti yang sebenarnya obatnya 500.000 itu akan smooth ininya. 75-nya itu bisa kita potong 7. Tapi kalau cuma obatnya sedikit kan jarak antara satu dengan yang lain itu agak jauh ya. Saya kategorikan ABC, terus yang kedua nanti latihan soal PEN. Kalau mengkategorikan itu vital esensial dan esensial, setidaknya kalau pakai yang data-data kayak tadi jumlah kejadian berapa itu datanya kalau nanti di ujian kan nggak mungkin kan kalian saja kan nggak boleh buat ya. Jadi yang paling bisa adalah indikasi obat, kegunaan obat itu untuk apa. Nah itu dari hafalan tentu saja ya, hafalan tapi enggak yang banyak yang kalian ini yang kalian pahami yang ini aja obat-obat life savingnya. Kalau yang vitamin kan jelas bisa diidentifikasi kan ya, sisanya kan bagi obat esensial ya. Jadi setidaknya kalian pahami tentang kelas terapi obat. Nah, misalnya simadrosil itu kelas terapi obat, nggak usah sampai ke ini untuk infeksi saluran kencing apa gitu, nggak usah sampai gitu. Simadrosil antibiotik kan gitu aja kan udah cukup untuk mengelompokkan ke dalam PEN ya kan. Oh antibiotik dia mengobati kausatif, jadi kalau nggak diobati ya nggak sembuh, cuman nggak saat itu dia langsung meninggal. Esensial. Oke, nanti PR-nya itu ya coba searching kategori life saving, jerak itu yang kayak gimana, terus kelompok obatnya kayak ini misalnya epinephrine ini life saving gitu ya. Yang berikutnya adalah POKI. Nah, pakai data yang sama kayak tadi, jumlah harga. Berarti jumlah kita udah punya S-nya, sales pemakaian atau penjualan. Harga kita udah punya data P, price. Biaya pemesanan ini adalah F-nya. Jadi ini dibuat sama aja 50.000 semua ya. Terus penyimpanan juga sama 20% semua. Jadi nanti diisi 20% semua. Berarti kita udah punya data komplit S, P, kemudian F sama C. Nah ya, masukkan rumus yang akar pangkat 2 kali Fs dibagi CP. Kalau sudah pakai OKI, frekuensi caranya S-nya dibagi OKI yang dapat frekuensi. Kalau sudah dapat frekuensi, tinggal interval setahun dibagi frekuensi, dapat interval. Oke, gitu ya.
Nah ini untuk insight, kalian masih semester 2, ya baru semester 2. Ini topik ini relatif mudah kalau mau dipakai untuk skripsi ya, datanya pakai data sekunder, minta data dari rumah sakit atau dari puskesmas atau dari apa ya, kalian tidak mau Saya catat skripsi ini. skripsi komplit mau pakai yang ABC, PN, EOKI atau gabungan ABC, PN itu bagus. Nah ini topik-topik ini kok saya kurang diminati, kebanyakan kalian sukanya topik-topik yang survei itu ya. Karena survei itu susah loh, harus sumber responden. Nggak tahu hari ini kalau mau. Oke ya, kalau yang tertarik di bidang manajemen. Udah jelas? Ya, kalau udah silakan latihan mandiri ya deh ya. Latihan mandiri. Sudah kamu sini. Nggak usah saya tungguin. Saya tutup kelasnya ya. Ya Bu. Makasih semuanya untuk Saya minggu depan nanti sudah ganti dosen ya dengan Pak Riki ya Mbak, nanti diganti dosen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sama-sama, insya Allah ketemu saya lagi mungkin di praktikum mungkin. Modal buat apa teh berarti? Ya, agak atas semester 6 ya. Gila ya. Siapkan uangmu pun. Tadi apa sih? EI per total. Kalau UTS tuh berarti disediain apa? Kalau UTS kalau nyari persen gimana ya? Kenapa? Rumus persen. Dibagi dulu nggak sih? Habis itu tinggal di persen. Oh, Biasa hasilnya jadi 0,29. Coba itu yang ini bagi sorry ini total kan ini dibagi totalnya di bawah. rumusnya apa? Sama dengan dipencet 116. Hah? Enggak, diri yang dipencet. Bar, nggak usah, di satu aja nggak sih EI? Satu-satu. Nggak bisa langsung. Harusnya bisa. Nggak bisa, coba di laptopnya bisa nggak? Tapi pembaik, iya terus ini garis miring sama totalnya di bawah. Iya. Enter.
benar. Nah, 0,29. Nanti aja ya biasanya. Nah, itu kamu bisa ngedrag itu nggak sampai bawah 0,29? Kayaknya bisa deh. Kamu bisa nggak? Tuh kan bisa. Harusnya bisa. Oh my god. Harus 2 kali. Biasanya gitu. Iya. Tetap nggak bisa Isin. Bisa tuh. Sumpah nggak bisa. Udah setengah gitu pembahasan. Maksudnya 0,6 deh. Apa? 0,0000. Banget. Itu kayaknya 0,00 berapa gitu. Gimana ya cara biar Biar realistis deh. 100%. Oh ini loh. Ditambahin. Ini lah. Iya kan? Iya. Kalau UTS bisa di ini nggak ya? Boleh pakai. Selalu harus. Iya tapi freak banget anjir. Remores kayak maksudku kalau misalkan ada obat kayak gini pun juga nggak akan terus produksi kita turunkan kayak tapi aneh banget kita harus kita ulang anjir kalau memang seperti itu gimana ini kayaknya aku mikirnya harusnya Misalnya ini NPK juga tinggi. Tambah 3 lagi tambah terus Manual anjay. Caranya biar cepet gimana ya? volumenya berarti angkanya ya 12 gram. Enggak sih, maksudnya kalau opsi normal 2 aja ya.
Sak manual sisin. Wah. Tuh kalau persen tuh tetap nggak bisa walaupun udah diginiin. Yang ngambil angkat Ya nggak? Gimana? Kan aku udah gini ya. Kan aku tadi ginian. Oh, udah. Berapa enggak? 2 angka cukup. Apa cukup ya? Kok kita beda sih 38,56? Aduh. Epinephrine. Sama, Joy. Sama, apa yang beda? Ini kamu epinephrine tuh kok bisa 42%? 41,93. Aku tuh cuma 0,42%. Promosi apa lagi? Salah ini sumpah. Ini cuma 1 juta. Kok bisa 41%? Tuh. Iya kan? Berarti salah rumusmu paling loh. 1 bagi E2 3%. E2 3. E11. Nggak usah dipisahin dulu. Apa 1%? Loh, Sama ya? 0,42. aku tahu. Nah, ini tuh harusnya kalau ya persen. Oh. Oke. Thank you so much. Ranking persen. Ranking persen itu apa sih? Iya sih. Ya kak. Halo teman-teman, aku